Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat bertemu dalam sukacita, sebab anugerah kehidupan dan pemeliharaan Tuhan terus menjadi milik kita. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari memuliakan Tuhan dalam persekutuan ibadah minggu saat ini, yang akan dipimpin oleh Vikaris Firna Opin Agayumbo, Sarjana Teologia. Untuk menyambut pelayanan firman Tuhan, mari berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 392 ayat 1. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari teduh di hadapan Allah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 392, baitnya yang kedua. Pasrah sempurna, nikmat teguh, suka surgawi melingkupiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah dengan bersama-sama membacakan Mazmur 51 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-12. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Berita pengampunan
dosa. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita menyanyikan pujian Sejauh Timur dari Barat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan akan isi firman Tuhan, untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan saat ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan iman percaya kami. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan melandasi ibadah kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23. Yang diberi judul Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu.
tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau engkau menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi dan shalom. Ada sukacita saat ini? Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 4 ayat firman Tuhan dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-21. Saya memilih satu ayat menjadi ayat nats renungan kita pada saat ini, yaitu ayatnya yang ke-22, dan saya memberi tema, tetapi engkau ikutlah aku. Tetapi engkau ikutlah aku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia itu unik adanya. Setiap orang diciptakan khusus dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dengan karakter, dengan talenta, latar belakang dan kebiasaan yang berbeda, nyaris tak ada yang sama. Dalam memperlakukan perbedaan itu, Allah memiliki rencana dan kehendaknya tersendiri bagi pribadi masing-masing. Tentulah kehendak dan proses yang diizinkan Tuhan terjadi bagi tiap orang pasti tidak sama. Allah tidak memperlakukan kita atau proses yang diizinkannya sama dengan apa yang dialami oleh orang lain. Bahkan untuk memberkati setiap pribadi pun dia punya cara yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, semua kembali pada pemahaman bahwa Allah memiliki wewenang dan Ia berdaulat dalam kekuasaannya untuk mengatur hidup manusia. Nah, tugas kita hanyalah memastikan apakah kita sendiri sudah dan sementara mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jika dengan serius kita mengikut Dia, maka kita tidak memiliki waktu untuk memikirkan bagaimana Tuhan memperlakukan orang yang lain atau orang di sekitar kita. Demikian halnya pada saat Tuhan Yesus menegur Petrus yang ingin sekali tahu mengenai kehidupan Yohanes di masa depan. Sedangkan menurut Yesus apa yang akan terjadi pada Yohanes sama sekali tidak perlu dipikirkan oleh Petrus. Di lain pihak, terhadap pertanyaan Petrus tentang akan apa yang akan terjadi pada murid yang dikasihi Yesus, dalam hal ini Yohanes, ia menjawab dengan cukup keras, itu bukan urusanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa Petrus yang baru saja diberi otoritas untuk memimpin telah menggunakan otoritas itu untuk mencari tahu urusan orang lain. Kadangkala juga godaan semacam ini mempertanyakan seputar hidup orang lain menjadi biasa bagi kita.
terhadap keadaan yang sama, satu saja jawaban Tuhan. Apapun yang terjadi padanya itu bukan urusanmu. Sesungguhnya hal ini, saudara-saudaraku, membuka mata kita bahwa hidup yang dijalani oleh orang lain dan proses perjalanan panjang yang ditempuhnya bukan urusan kita. Dan ternyata bahwa tidak seorang pun berwenang akan hidup orang lain atau masa depannya. Sebab lagi-lagi proses hidup seseorang sifatnya unik dan berbeda dengan sesamanya. Perbedaan itulah yang selalu dipahami secara baik. Sebab kita tak dapat menentukan dan tidak punya hak untuk menentukan jalan-jalan hidup orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam hal ini Injil Yohanes mengajak kepada kita, mengajak kepada Bapak, Ibu, saudara dan saya kembali memahami diri kita sendiri. Siapakah diri kita? Dan apa yang menjadi fokus kita? Sesungguhnya dalam hidup ini, kita selalu berusaha untuk terus membenahi diri dan kita terus belajar dari setiap pengalaman dan kenyataan hidup sehari-hari. Sebab kita sadar tak seorang pun yang pantas memandang kehidupan orang lain, karena kita tak punya waktu untuk itu. Ajakan ini bermaksud untuk berkonsentrasi pada hidup yang masing-masing kita jalani. Sikap Tuhan Yesus jelas bahwa setiap orang haruslah fokus pada tugas masing-masing. Hal ini tidak berarti bahwa setiap kita mengerjakan tugas dan panggilan kita sendiri-sendiri, melainkan kita diajak untuk fokus, untuk bertanggung jawab pada tugas dan tanggung jawab itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lepas dari pemahaman itu bukan urusanmu, kembali pada tema renungan saat ini, tetapi engkau ikutlah aku. Kita sendiri tahu ada yang menjadi tanggung jawab kita. Itu sebabnya kita menyadari bahwa tidak mudahnya mengikut Dia, dalam hal ini Tuhan Yesus. Dan telah kita alami dan kita rasakan dalam pengalaman hidup beriman kita masing-masing. Hal yang paling prinsip dalam kesediaan mengikut Tuhan adalah iman. Kekuatan iman selalu diuji dalam setiap keadaan, entah keadaannya baik atau tidak. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam hal ini kita tahu bersama belum lagi dengan situasi sekarang ini. Kita memperhatikan situasi sekarang bagaimana iman bertahan di tengah menghadapi bahaya virus corona atau COVID-19. Mewabahnya virus corona yang sepertinya pelan-pelan menghancurkan setiap sisi kehidupan manusia. Kita sadari dalam perenungan bahwa sesungguhnya hidup ini rapuh dan mudah berantakan. Warta ini benar ketika manusia sebagai raksasa kesombongan dan kebesaran bisa dirobohkan oleh virus corona yang kecilnya melebihi 1/1000 debu. Sekarang manusia hanya berhenti pada materi. Kita yang selalu merasa telah menemukan, karena itu tidak mau mencari lagi. Virus corona telah membuka penemuan manusia. Ternyata keliru, saudara-saudaraku. Bangunan-bangunan yang cenderung material, kekuasaan yang mengandalkan uang, kekuasaan yang mengandalkan jabatan, status sosial, agama-agama yang melulu ritual dan formal menjadi rapuh. Sekarang ini manusia dikembalikan
kepada kodratnya yang kecil dan tidak berdaya. Karena itu kita tak dapat mengandalkan kesombongan dan apa saja yang sifatnya fana. Karena itu manusia harus membangun harapan secara baru. Itulah ajakan Yesus kepada kita semua, kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tetapi engkau ikutlah aku. Menjadi hal yang paling berharga dibanding semuanya yang kita miliki, yang dapat sirna kapan saja. Tetapi ajakan Yesus mengikut Dia menjadi bagian kita untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudaraku, dari sini kita tahu bahwa tak banyak yang kita butuhkan. Sudah boleh hidup saja rasanya sudah lebih dari cukup daripada ditelan kehancuran oleh wabah yang tidak kelihatan ini. Bagi kita umat Kristen, mengikut Tuhan membuat kita merasa bahwa benar apa yang pernah dikatakan oleh seorang teolog gereja Anglikan, Moody Royden. Dia pernah berkata demikian. Ketika kita sudah tidak memiliki apapun selain Tuhan, saat itulah kita menyadari memiliki Tuhan saja sudah lebih dari cukup. Garis bawahi, memiliki Tuhan saja sudah lebih dari cukup. Untuk itu saudara-saudaraku, jangan takut dan jangan bimbang. Teruslah hidup mengikut Tuhan sebagai panggilan kita di dunia ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara-saudara dengan firman-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengakuan iman, jemaat berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang masa kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita memberi persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan dikumpulkan, menyanyikan pujian Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku?
lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjal. Dunia kan akan binasa melulu, berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bersama-sama kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 17 Mei 2020. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu hari ini, baik melalui ibadah online maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Yang kedua, disampaikan kembali bahwa ibadah rumah tangga maupun ibadah minggu masih akan dilaksanakan di rumah-rumah sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Ketiga, disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan dilaksanakan secara online pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 jam 9 pagi yang akan dipimpin langsung oleh Pendeta Arnold Nyawa STH, dan untuk ibadah rumah tangga ditiadakan. Keempat, pendamping Kadim asistensi tanggal 21 Mei 2020 adalah Majelis Persekutuan Kategorial Aras Jemaat, dan untuk asistensi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 adalah Majelis Kelompok Pelayanan 2. Yang kelima, disampaikan kembali bahwa sangat diharapkan agar masing-masing keluarga dapat mengantar persembahannya pada majelis kelompok dan akan diteruskan oleh bendahara kelompok ke sekretariat jemaat setiap hari Sabtu. Yang keenam, pendeta, majelis, dan seluruh anggota jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan bantuan kepedulian terhadap saudara-saudara yang sangat membutuhkan karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 melalui Ephata Berbagi Kasih, dan untuk penyaluran tahap kedua akan dilaksanakan pada akhir bulan Mei tahun 2020. Yang ketujuh, dihimbau kepada seluruh anggota jemaat GKST Ephata Palu dimanapun berada akan tetap mematuhi seluruh ketetapan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kedelapan, bagi anggota jemaat yang akan menggunakan tata ibadah minggu dan tata ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan dicetak diambil di pastori gereja. Penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 9 Mei 2020. Anak Carolina Margareta Molano, Rp100.000.
keluarga Tobabo Botuale Rp250.000, Bapak T. Tobigo Rp250.000, Ibu Korubu Perdinan Rp100.000, Saudari Michelle Stefania Tauran Rp300.000, keluarga Pakpahan Panjaitan Rp1.000.000, keluarga Taoya Ompo Rp100.000, anak Kristosal Paul Talimba Rp100.000, anak Damai Saputra Rp150.000, anak Gamael Kaligis Rp100.000, keluarga Purnomo Lameanda Rp1.000.000, keluarga Taiso Abusi Rp100.000, keluarga Lambo Rundulemo Rp250.000, saudara Budianto Dewanto Rp200.000, atas anak Dimas Lubian Rp100.000, jumlah penerimaan Rp4.100.000. Sebelum kita berdoa syafaat, kami akan bacakan pokok doa Minggu tanggal 17 Mei 2020. Ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran Ibu Adelia Kenta, Bapak T. Tobigo, Saudari Michelle Stefania Tauran, anak Masaya Audrey Natalia Matoneng, Bapak Y. Fatimena, anak Damai Saputra, anak Gamael Kaligis, Bapak Kai Liloi, anak Mesia Kristifani Providencia Taiso Abusi, Ibu Abbas Paduli, anak Arthur Kavel Immanuel Abbas, Bapak K.A. Lupi, anak Dion dan Digit Asa, Bapak A. Lagaronda, keluarga Lagaronda Tampake, Bapak Hari Purnomo, cucu Kenneth, keluarga Tumakaka Matoyo. Ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga Kaligis Potu. Persembahan perpuluhan keluarga Torile Kelo, Saudari Utari Suprapto, keluarga Musa Gosan, keluarga Wololi Joing Kaju, keluarga Rante Lagaronda, Saudari Niken Babai. Ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit, dan berkat-berkat lainnya. Saudara Karlianto Praitno, Saudara Budianto Dewanto, keluarga Ruminggo Masi, anak Chris Alexander Bandung, keluarga Ferdianto Hertandi, keluarga Paulus Ntaba, Nelvianti Mangela, keluarga Talaku Tosamboi, anak Gabriel dan Timi, keluarga Mehingko Tansile, keluarga Mangkawa Taangga, anak Victor Pongabu, keluarga Lambo Rundulemo, keluarga Wololi Joing Kaju, keluarga Rante Lagaronda di Jayapura, keluarga
Pakpahan Panjaitan atas kelahiran putri pertama Brian Natania Caroline P. Keluarga Marundu Tagoe atas 100 hari berpulangnya orang tua Bapak Ruftan Marundu 17 Mei. Keluarga Tobigo Lagarense, Ibu Nopo Korubu, keluarga Babai Damanik, Saudara Dwi Yeni Yunita, keluarga Tumiran Latingkah. Mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Pulu Babias, Bapak Udin Labania, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opa Melaha Rantung, anak Elviona Nafa Sebuah, anak Ronald Konco, Ibu Ade Irma Lamani Tandumai, Bapak Pendeta J. Lantigimo, Bapak Ever Harepi, Bapak Alfred Ruslan Labangki, Ibu Tulaka Rinuga, anak Queen Tauna, Oma Kandolia Posawa, Bapak Z. Tupelu, Bapak Y. Mangkawa, anak Geral Kapui. Mendoakan janji iman untuk plafon iuran pelayanan dan pembangunan. Demikian pokok doa. Dan di akhir doa syafaat sebentar, Bapak Ibu bersama-sama kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang masih diberikan kepada kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan pada saat ini dalam ibadah minggu, kami boleh duduk bersama-sama keluarga-keluarga kami masing-masing di rumah kami, mengikuti lewat ibadah online saat ini. Tidak ada satupun alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur, karena sampai dengan saat ini kami merasakan luar biasa kasih sayang Tuhan dan campur tangan Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Dengan firman-Mu, Engkau berkati kami agar tidak kembali dengan sia-sia. Namun, kami akan kembali dengan bersuka cita, membawa firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman percaya kami, menjadi pelita untuk menerangi setiap langkah perjalanan hidup yang masih dianugerahkan bagi masing-masing kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih saat ini kami mau datang berdoa bagi anggota jemaat Tuhan, baik yang disebutkan nama mereka maupun yang tidak disebutkan nama mereka. Mereka yang bersyukur bersuka cita atas ketambahan usia, kelahiran, pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan, sembuh dari sakit, dan berbagai hal yang mereka alami dan nikmati dalam hidup mereka masing-masing. Dikembalikan semuanya itu dengan rasa ungkapan syukur dan terima kasih. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa memperlengkapi dalam setiap bentuk ungkapan syukur mereka. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga kami mau datang berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin saat ini ada dirawat di rumah sakit, di rumah masing-masing dalam pemulihan. Tuhan juga akan berkati mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Biarlah apapun yang mereka alami, boleh dijadikan satu kesaksian iman percaya mereka benar. Sekalipun dalam keadaan tubuh yang lemah yang sakit, ketika mau menyerahkan seluruhnya dalam tangan pengasihan Tuhan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Bapa.
kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita atas kepergian orang-orang yang mereka sangat kasihi dan cintai, dikuatkan dan dihiburkan. Mereka yang boleh melewati duka cita, juga Tuhan akan tetap terus memberkati hidup mereka. Biarlah mereka tetap terus berpengharapan kepada Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga kami mau datang berdoa bagi semua anggota jemaat Tuhan, bagi siapa saja yang saat ini mengikuti ibadah online. Tuhan berkati kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkati apa yang menjadi usaha, apa yang jadi harapan serta kerinduan. Bahkan anak-anak dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Bagi orang-orang tua kami menjalani hidup di masa tua mereka, juga diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak kami, orang tua kami yang terpisah jauh dengan kami, dimanapun mereka berada, juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau datang berdoa bagi para pelayan hamba Tuhan, pendeta, majelis jemaat, bahkan semua mereka yang memberi diri dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Efata Palu. Tuhan, marilah biar kami bersama-sama bergandengan tangan. Kami menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami menjalani kehidupan pelayanan kami ini. Kami lebih dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih. Saat ini juga kami tak pernah henti-hentinya tetap terus mendoakan situasi, keadaan yang kami alami saat ini. Ya Tuhan, Engkau tidak menutup mata dan menutup telinga. Dari ketinggian sorgamu Engkau dapat melihat kami saat ini. Benar, kami adalah manusia yang sangat lemah. Kami adalah manusia yang sangat penuh dengan keterbatasan. Untuk itu Tuhan, jangan Engkau tinggalkan kami. Engkau genggam tangan kami dengan erat Tuhan. Mampukanlah kami untuk memahami setiap rancangan Tuhan. Mampukanlah kami untuk memahami setiap apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, berkati pemerintah, para medis dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan mereka, bahkan lebihnya lagi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan berkati mereka. Tuhan pulihkan kami. Tuhan pulihkan dunia ini, agar seketikanya nanti kami boleh berkemenangan dan benar kami menjalani hidup ini, dijalani semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Banyak harapan-harapan kami, banyak rencana kerinduan-kerinduan kami. Sekalipun hidup ini benar masih penuh dengan rahasia, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi dengan iman percaya kami sebagai orang-orang pilihan Allah, kami menyerahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan yang pastinya akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Pada ibadah kami saat ini, kami sudah memberikan persembahan syukur. Berkati dan terimalah agar dapat digunakan dalam setiap bentuk pelayanan Tuhan di jemaat Efata Palu. Terima kasih. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini syukur sukacita kami Bapa. Kami serahkan hidup kami hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya, selamanya? Untuk menerima berkat Tuhan, jemaat berdiri. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat, silakan duduk dan saat teduh. Pendeta dan Majelis GKST Efata Palu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.